Praise the Lord. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. We meet one more time Ya, kita ketemu lagi for the word of God. karena firman Tuhan. I believe that today Saya percaya hari ini, God is going to touch our hearts. ya Tuhan akan menyentuh hati kita masing-masing. Hallelujah. Haleluya. Praise the living God. Puji Amen. Tuhan Allah yang hidup. Amen. Amin. Today, I want to share the word that is the anointing of joy. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang urapan sukacita. Hallelujah. Haleluya. This anointing of joy, in the book of Matthew chapter 22, we hear a man is coming for a dinner, but he is not wearing the dinner clothes. Nah, di mana dalam Matius 22 katakan ada seseorang datang ke dalam pesta, tapi tidak datang dengan pakaian pesta. And then the king asked him, why are you not wearing wedding clothes? Nah, tapi raja bertanya, kenapa kau datang tidak memakai pakaian pesta? The king removes him from the place. Akhirnya raja itu membuang orang itu dari tempat itu. And then the king says, many are called, only few chosen. Mereka katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. So today the message is for not everybody, but some of them who are called. Nah, hari ini pesan Tuhan bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Tuhan. They are already chosen by God. Dan mereka sudah dipilih oleh Tuhan. Them that love righteousness and hate wickedness. Nah, mereka ini adalah membenci kejahatan dan mengasihi firman Tuhan, kebenaran. Amen. Amen. So the reason why God is doing this is because a man can say he is worship Jesus, but his family is doing everything wrong. Ya, ini alasannya kenapa yang terjadi, karena ada orang mengatakan dia menyembah Tuhan, tapi keluarganya masih menyembah yang lain, tidak benar. And he don't tell them what is wrong or right. Dan dia tidak memberitahu kepada keluarganya apa yang benar. Church, today the sharing is a little bit hard. Nah, hari ini mungkin sedikit agak sukar ya tentang firman Tuhan sampaikan ini. So let us open our heart to receive the word of God. Nah, tapi kita izinkan dengan sepenuh hati di mana firman Tuhan terbuka bagi kita masing-masing. Because many are called, few are chosen. Karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. So now I will go into the book of Luke 4 and verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Di mana Lukas 4 katakan 18, di mana Roh Tuhan ada padaku, oleh ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apart from other people, the first category is to the poor. Nah, di mana yang pertama sekali di mana disampaikan kabar ini yaitu kepada orang-orang miskin. Are we doing it? Apakah kita sudah melakukannya hal seperti itu? Let us check our hearts. Nah, coba kita memeriksa hati kita masing-masing. Jesus says, the rich people of the world will speak only with the rich people and they will exchange gift and they will not enter the kingdom of God. Nah, yang terjadi adalah orang kaya ketemu orang kaya dan saling memberkati tapi tidak masuk dalam kerajaan Allah.
So today we want the Spirit of the Lord to come upon us, church. Di mana hari ini kita merindukan bagaimana roh Tuhan ada pada kita sebagai gerejanya. When we preach the gospel to the poor, Di mana tujuannya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang miskin. then we will receive the anointing. Nah, kalau Of itu terjadi, joy. maka kita akan mengalami namanya urapan sukacita itu. Hallelujah. Haleluya. We go into Psalms 45. Psalms 45. I will read from verse 1 to 11. Nah, Mazmur pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. My heart, verse 1, my heart is stirred by a noble theme as I recite my verses for the King Jesus Christ. Oke, dalam bahasa Indonesia ayat 2 ya. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Yeah, it's a bit different translation because in Indonesian we read Yes, verse 2. verse 1. This is verse 2. Yes, ya, beda ayat ya. Oke. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So, who Jesus called to preach the gospel to the poor, the tongue is as a skillful writer. Nah, di mana orang-orang yang dipanggil Tuhan menyampaikan firman Tuhan, lidahnya itu bagaikan pena seorang juru tulis yang mahir. This is confirmed in the word of God. Nah, ini sudah jelas dinyatakan dalam firman Tuhan. Please don't say I am not educated, I cannot speak the word of God to the poor. Jangan kita berkata, aku ini bukan terpelajar sehingga aku bisa menyampaikan kepada orang miskin. Bukan itu alasannya. If you speak, then the anointing of joy is not in your life if you don't speak. Nah, kalau kita berbicara sebenarnya bukan dari kita, tapi ya memang kita sampaikan seperti itu. Many people say, I want to talk, but I don't know how to talk. Nah, banyak orang katakan, aku mau menyampaikan sesuatu, tapi saya tidak mengerti bagaimana menyampaikannya. If I tell them, they will feel hurt. Ya, kalau mungkin sampaikan nanti orang itu jadi sakit hati. They will feel angry. Mungkin marah. But Jesus say, if you have the anointing of joy, you know I will make your tongue as a skillful writer. Nah, tapi jamin firman Tuhan kalau urapan itu turun, maka lidahmu seperti pena seorang juru tulis yang mahir. You will recite your words for our King Christ Jesus. Di mana kita nyampaikan perkataan itu, di mana arahan daripada Raja kita, Yesus Kristus. You know who the anointed is? Tahu siapa itu yang diurapi itu? Christ Jesus. Ya, Yesus Kristus. The meaning of Christ is the anointed one. Nah, arti Kristus itu adalah orang yang diurapi. And he want to make us, give us the anointing of joy. Nah, Tuhan mau juga supaya kita mengalami pengurapan itu, pengurapan sukacita itu. Can you say an amen? Amin, katakan amin. Amen. Hallelujah. Haleluya, And amin. he will make your tongue very good. Nah, dan Haleluya. membuat lidah kita menjadi mahir. In verse 2, he says, the word of God says in verse 2, Psalms 45 and verse 2, for the Bahasa Melayu is verse 3, yeah? You are the most excellent of men, and your lips are anointed with grace, since God has blessed you forever. Engkau yang terelok dan antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. The word of God says, Christ Jesus is called the excellent one, yang terolak. Ya, di mana katakan di sini Yesus itu adalah yang terbaik. Hallelujah. Haleluya.
And he says, now I have anointed your lips. Oh, hallelujah, with grace. Katakan, hari ini aku mengurapi perkataanmu. And then you have been blessed forever. Dan engkau menjadi orang yang memberkati selamanya dan diberkati juga. Hallelujah. Haleluya. Verse 3 says, gird your sword on your side, you mighty one, clothe yourself with splendor and majesty. Ya, ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. You know who is the mighty one? Siapa itu orang yang katakan keagungan itu? His name is Jesus. Namanya adalah Yesus Kristus. And he has got a sword. Dia adalah memiliki pedang. Amen. Amin. And the sword is the word of God. Pedang itu adalah firman Tuhan. And then he says, now what Jesus has, he is giving you and I. Dimana Tuhan katakan di sini, apa yang dimiliki Yesus adalah diberikan menjadi milik kita juga. When you speak the word of God, you have clothed yourself with splendor and majesty. Dimana kalau kita memberikan diri, dimana kita diurapi, maka kita juga mengalami namanya orang yang terindah di antara anak manusia. Hallelujah. Haleluya. He said, I have clothed you with majesty, keagungan. Ya. Hallelujah. Haleluya. Jadi sudah artinya dipakaikan kita dengan pakaian yang terelok atau indah atau keagungan. The majesty is only for kings. Hallelujah. Pakaian keagungan itu hanya diberikan kepada raja. And that is what he is giving us when we speak the gospel to the poor. Dan hal yang sama juga diberikan kepada kita di pengurapan itu, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Amen. Amin. And in verse 4, in your majesty, ride forth victoriously in the cause of truth, humility, justice. Let your right hand achieve awesome deeds. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, demi kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Oh, this is the anointing of joy. Ini adalah dikatakan pengurapan sukacita. You will do awesome deeds. Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Hallelujah. Haleluya. Oh, you will speak and the earth will listen. Di mana ketika berbicara, di mana orang-orang dunia ini akan mendengarkan. You will speak and every living thing will listen. Di mana kalau kita bicara, semua makhluk hidup akan mendengarkan. You will speak and every disease will leave. Di mana kalau kita bicara, semua sakit penyakit lenyap. You will perform awesome deeds. Kita menunjukkan sesuatu perbuatan yang besar. Oh, he says, I will teach you how to do it. Dikatakan, aku akan mengajarkan apa yang kau harus juga Because sampaikan. I have the oil of anointing Karena of saya joy. memiliki minyak urapan itu, urapan sukacita itu. Hallelujah. Haleluya. Now, in verse 5 it says, let your sharp arrows pierce the hearts of the king's enemies. Let the nations fall beneath your feet. Amen. Amin. Anak-anak, panahmu tajam menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Oh, Christ Jesus is the king. Di mana Yesus adalah sebagai raja. And then he says the arrows will pierce anybody who comes against the children of God.
di mana anak panah itu menembus kepada setiap orang, And he says, everything will fall under my feet. di mana semua orang jatuh ke dalam kakiku. Do you believe? Percaya terjadi ini? Church, do you really believe? Apakah gereja Tuhan percaya sungguh-sungguh ini? Because Jesus is saying, I give you the oil of anointing of joy that all the enemies will fall. Yesus katakan, aku memberikan minyak urapan sukacita, maka semua musuh-musuhmu akan takluk. He gives us the weapons of warfare. Di mana diberi kita perlengkapan bagaimana dalam hal peperangan. Every enemy of the King Jesus in your family will fall. Di mana musuh-musuh termasuk dalam keluarga kita akan jatuh tersungkur. You just speak the word of Hanya Jesus Christ. sampaikan firman Tuhan begitu. Jesus is the anointed one. Di mana Yesus adalah orang yang diurapi. And he is anointing us. Hallelujah. Dan dia mengurapi kita juga. Every work of the devil in your business and your job will fall. Di under mana your feet. segala pekerjaan-pekerjaan iblis dalam usaha kita semua jatuh. Just because Jesus has given us the oil of the anointing of joy. Dan ini oleh karena Yesus sudah memberikan minyak urapan sukacita kepada kita yang percaya kepadanya. Oh, verse 6, your throne of God will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Katamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Siapa dia tongkat? Siapa tongkat di sini? Siapakah tongkat kebenaran? Siapa tongkat kebenaran di sini? Who is the scepter? His name is Jesus. Ya, siapa itu? Namanya adalah Yesus Kristus. Oh, from the throne of God, he is giving us the scepter that is Jesus, who has given us the joy. Dari tahta kebenaran itu diberikan juga kepada kita, di mana berbicara tentang urapan sukacita itu. In verse 7, you love righteousness and hate wickedness. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Di mana Tuhan akan mengangkat engkau jauh melampaui orang lain oleh karena pengurapan sukacita itu ada pada hidupmu. You love righteousness in your life. Engkau mencintai keadilan dalam hidupmu. You hate wickedness in your life. Dan engkau membenci kefasikan dalam hidupmu. Then you will receive the oil of gladness. Sehingga engkau mengakibatkan menerima urapan sukacita itu. I want the oil of gladness. You also want the oil of gladness. Everything you speak will bow down. Sebagaimana saya merindukan tetap urapan sukacita dan diberikan juga kepada kita, dan semua musuh-musuh takluk. You hate the things that your family is doing against Jesus Christ. Dan saudara membenci namanya kefasikan. Mungkin berhubungan dengan keluarga, tapi membenci hal itu. If your father or mother or brother or sister or child is taking drugs, you hate, you must say, don't take the drugs. Di mana ada keluarga kita, mungkin dia menjadi orang peminum, dan kita berkata, jangan minum-minum. When you're taking the drugs, tell them, don't take the drugs. Kalau ada orang itu, oke. Kalau orang itu Dada. artinya
Ya, ambil dada. ya, orang itu terlibat dalam narkoba dan kita katakan jangan terlibat dalam Oh, hal itu. if you are afraid and you say, I don't want to tell them, then the oil of joy is not with you. Nah, kalau kita ada rasa takut untuk menyampaikan kebenaran itu, maka pengurapan sukacita itu kita tidak You alami. must hate the wickedness. Kita harus membenci namanya kefasikan. You cannot compromise with the Dan wickedness. kita tidak bisa kompromi dengan kejahatan apapun. I know of people that compromise with their husbands, their wives, and their children. Saya tahu bahwa ada orang juga kompromi dalam keluarganya, suami istri dan anak-anak. Sexual affairs in the book of Leviticus, it says sexual sin, sensual sin, and also money sin. God says to hate. Di mana terjadi, di mana dalam alam pikiran orang, di mana terjadi artinya ketidakbenaran tentang seksual dan juga yang lainnya, dan Tuhan membenci itu. Taking two wives at the same time. Ada orang juga menikah dua istri dalam waktu yang sama. Keeping mistresses outside. Nah, artinya juga berselingkuh dengan orang-orang lain di luar sana. Not supporting the family in finance. Dan bahkan juga ada yang tidak mendukung keluarganya dengan uang. And Jesus says in the book of Leviticus dalam imamat, saya sudah hapuskan tanah itu serta keluarga itu. Haleluya. Itu terjemahannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, in the book of Leviticus, he says, I have cursed the family and I curse the land and I chase them away. That is why the families are suffering today. Nah, di mana dan katakan di mana saya membenci atau mengutuk hal-hal seperti itu membuat kadang-kadang hari ini orang menderita karena kutuk itu. Then we are wondering why Jesus is not helping us. Nah, kadang-kadang kita berpikir, waduh, kenapa Yesus nggak menolong saya? Because the sins you have not spoken to the family members. Itu oleh karena kita tidak berani menyampaikan kebenaran kepada keluarga kita. How to receive the oil of gladness when we are a coward? Nah, di mana kita harus berani menyampaikannya. Kalau enggak, kita menjadi orang pengecut. Amen. Amin. Verse 8 says, all your robes are fragrant with myrrh, aloes, and cassia, from palaces adorned with ivory. The music of the strings make you glad. Hallelujah. Segala pakaian berbau mur, gaharu, dan cendana dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Oh, now when you tell them the wickedness and you love the truth, then from heaven the music will come for you. Nah, kalau kita berani menyampaikan kebenaran dan juga mengatakan hal yang jahat, sehingga maka kita mengalami baikan permen kecapi yang ada pada kita. And then you will receive the robes of Jesus Christ, which are full of perfume. Nah, sehingga akhirnya kita mengalami pengurapan baikan minyak semerbak yang kita alami tadi. Hallelujah. Haleluya. Although you don't have a good shirt or trousers to wear, God is saying, I will fill it with all heavenly things. Nah, di mana mungkin kita berkata pakaianku bukan pakaian kebesaran, tetapi Tuhan sendiri yang akan mengurapi kita sehingga kita mengalami yang namanya lawatan sukacita itu. Amen. Your Amen. tongue will be as a skillful writer, the pen of a skillful writer. Nah, di mana lidah kita bagaikan seorang yang memegang juru tulis yang mahir. He says here again, okay? Okay, yes. In verse 9, daughters of kings are among your
honored women. At your right hand is the royal bride in gold of Ophir. Di antara mereka yang sayangi terdapat putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. In front of Jesus, we are the putri-putri raja. Ya, depan Tuhan Yesus kita bagikan putri-putri raja. And he says, I will give you, you are called the royal bride. Nah, di mana saya akan manggil kamu sebagai permaisuri. Hallelujah. Haleluya. This is the oil of joy that he is giving you. Nah, inilah maksud dengan pengurapan sukacita yang diberikan kepada kita. Listen, church. There is no gift of prayer. No gift of prayer. Prayer is a must in our life. Nah, jadi jangan kita berpikir ada karunia doa. Tapi doa itu memang harus wajib kita sampaikan. But there is a gift of the oil of anointing in your life when you pray. Nah, tetapi urapan sukacita itu kita mengalaminya kalau kita berdoa. And then when you receive the oil, you will begin to prophesy. Kalau kita mengalami urapan itu, karunia itu, maka kita bisa menyampaikan nubuatan. Hallelujah. Haleluya. Church, I want to let you know, verse 10, listen, daughter, pay careful attention, forget your people and your father's house. Dengarlah, hai putri, dialah dan sedengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Sedengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi keluarga ayahmu. He said, look here, put them aside. Put them aside. When you pray, he is giving you the oil. You are the candle. Nah, dikatakan sisihkanlah itu semua, di mana kita khusus itu berdoa, sehingga ada sebagai pelita yang kita alami sendiri, pelita dari Tuhan. And you can tell everybody what is right, what is wrong. Dan kita berani berkatakan apa yang benar, apa yang salah. When you prophesy, nobody can, the Bible says nobody can judge you. Kalau kita bernubuat, tidak seorang pun akan menghakimi kita. You are not judged, the Bible say, when you prophesy. Di mana tidak penghakiman waktu kita menyampaikan nubuatan. When you sit in Jesus' feet and you listen, pray and listen to him, you receive the oil of gladness and you begin to prophesy good, bad, how to go. There is no judgment against you. Waktu kita berdoa dan kita menerima pengurapan sukacita itu, dan kita bernubuat dan kita sampaikan apa yang benar, tidak ada yang bisa menghakimi kita. He says, pay careful attention. Nah, katakan harus hati-hati. Lupakan bangsamu dan seisi keluarga ayahmu. Nah, sedangkan telingamu supaya boleh dengar dari firman Tuhan. Nah, sebagai nubuat. Mengatakan tujuannya adalah supaya mereka bisa mendengar firman Tuhan. What is there if there is no prophecy? Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada nubuatan itu? A man got a family, say Christians, but they don't know what to do. Nah, ada orang. You be the candle. You receive the oil of gladness in your home. Ada orang hanya sebagai orang Kristen biasa saja, tetapi kita yang ada pada saat ini, kita kebaikan pelita di dalam rumah kita. When you speak the word, people don't like you. Kadang-kadang bisa orang tidak suka waktu kita menyampaikan kebenaran itu. They will harm you. Kadang-kadang bisa menyakiti kita. But Jesus says, I am your king. I will protect you. Tapi Yesus berjanji bahwa saya rajamu dan saya akan melindungi engkau. You know how Jesus look at us?
Bagaimana Yesus perhatikan kita when he gives us the oil of anointing? ketika kita mengalami urapan sukacita itu? Oh, in verse 11, let the king be enthralled with your beauty. Honor him, for he is your Lord. Di mana bagaimana raja itu dalam tahtanya kita menghormati dia. Nah, itulah Tuhan kita. Biarlah Raja Yesus menjadi gairah kerana keelokanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. How he look at you is that you are so beautiful. He must give you the oil of joy. Nah, bagaimana Tuhan memandang kita adalah bahkan putri-putri yang cantik dan kita mengalami pengurapan sukacita. Hallelujah. Haleluya. Love righteousness, hate the truth, speak the word. Nah, Tuhan Love inginkan kalau righteousness, hate wickedness, speak the truth. Tuhan inginkan bahwa kita mengasihi kebenaran, membenci kejahatan, sampaikan apa yang benar. He says this in the book of Leviticus. I read in Bahasa. In the book of Leviticus 18 and verse 30. Dalam Imamat katakan Okay. ayat 18. Dengarlah demikian, kamu harus tetap berpegang kepada kewajiban terhadap Yesus. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Aku adalah Tuhan Allahmu. Haleluya. 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 I tell myself and I tell my family and I tell my church, I will not participate in wickedness, but I will keep the truth because I have the oil of joy in me. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, kepada keluarga saya, jangan ambil bagian dalam hal-hal yang tadi yang tidak benar, dan tetaplah berpegang kepada kebenaran sehingga urapan sukacita itu menjadi bagian dalam hidup. Amin. Hallelujah. Amin. Amin. And then all your steps will have the light on your path. Di mana setiap langkah kita, di mana ada terang Tuhan menyertai kita. He will show you the way. Dan dia tunjukkan bagaimana kita melangkah dan jalan kita. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa. Church, I end this sharing. Nah, saya akhiri sharing ini. And Pastor Subarti, please continue in prayer. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya pengurapan itu dihususkan bagi kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Haleluya. Engkau baik, engkau luar biasa. Kami adalah orang-orang yang terpilih. Kami adalah orang-orang yang terkhususkan. Banyak yang dipang tapi sedikit yang terpilih. Kami adalah orang yang terpilih dari Tuhan karena Tuhan rindukan kami mengalami namanya urapan sukacita. Amin. Hari ini Tuhan kami merindukan itu. Kami membenci kejahatan dan mengasihi kebenaran. Menyampaikan apa yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sungguh percaya urapan itu sudah menjadi bagian hidup kami. Amin. Kami mau menyampaikan firman-Mu kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang miskin. Amin. Amin. Kami Tuhan. Amin. Amin. Dan demikian. Haleluya. Kami mengalami lawatan sukacita itu. Haleluya. Urapan sukacita itu sudah menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan, dari sekarang kami berjanji Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada siapa saja, kapan
kapan saja, situasi receive. apa saja, I kami receive. berani menyampaikan kebenaran firman, I receive. sehingga urapan itu akan semakin bertambah-tambah. I Kami receive. mengalaminya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerimanya. Kami sudah menerimanya. I receive. I receive. Utaka baba baba. Waisete katanana kanawa. Teke bebe. Waiseke tinana Ukuro. kuturawatina wa. Ataka rabas. Waiseta tete ketanana Hallelujah. kana. Waisito kutuna Hallelujah. watina nakatina watikira watana. Itaba baba shahat Waisete takara. tanana kuratina. Thank you. Waisese tekira wa. Itebe. Watana nakatina watikita wa. Chukurusha. Pikira wata. Pakai hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi berkat hari ini, sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dia kemana saja melayani dengan pengurapan dari Tuhan, yaitu pengurapan sukacita itu tetap dikumandangkan, disampaikan kepada setiap orang. Engkau melindungi keluarga kemanapun dia melangkah Tuhan. Engkau berjanji, Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau tidak pernah meninggalkan, tapi Engkau bersama dengan hamba-Mu, Amin. Pampin Tuhan. Kami terima. Kami terima. We receive Terima it. kasih Jesus. kitindana kuratinana. We receive it. Wai Jesus. se jaka tete kita hai so hai sinana. Wai tanana kinana Hallelujah. kotura basinana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Hallelujah. hari ini kami yang mendengarkan firman-Mu sudah menerima urapan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah serahkan, sudah berdoa hari ini. Haleluya. Amin. 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 Silakan kepada Ibu Tiar. Lanjutnya apa yang mau sampaikan? Ya, haleluya, haleluya. Haleluya, Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Pagi hari ini kita sangat-sangat diberkati oleh hambanya. Amin. Itu Pastor Ben dari Kuala Lumpur. Kami sangat diberkati. Pagi hari ini kami bersyukur ya bisa ikut ibadah karena tadi firman Tuhannya dahsyat sekali. Ya, tapi kata Pastor Ben memang mungkin sulit, tapi karena kita butuh keberanian, butuh hikmat, dan tapi percaya kalau Roh Kudus bersama dengan kita akan dimampukan ya. Amin. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Pastor Ben dalam pelayanan, dalam keluarga, istri, anak-anak, dan keluarga besar, dan juga masa depan. Tuhan Yesus terus memakai lebih dahsyat lagi. Dan kami rindu saat diberkati dan diberkati lewat ministry ini. Ya, Tuhan memberkati, dan juga Pastor Sobati yang sudah menjelaskan pagi hari ini ya. Perkenalkan sedikit istri saya. Haleluya. 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 Hai, Mam. Good morning. Haleluya. Iya, salam kenal. Semoga bisa bertemu on site ya. Ya. Thank you. Senang sekali. Haleluya. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Haleluya. Tuhan berkati. Ya, senang sekali. Ya, makasih. Ya, pagi hari ini kita sangat diberkati ya dengan firman pertama saja kita sudah begitu apa Tuhan. Yang dalam Lukas 4 ayat 18 saya kembali bacakan buat kita semua karena ada teman-teman kita tadi mereka masuk di pertengahan ya, sudah berjalan. Saya bacakan buat kita, Roh Tuhan ada padaku, punya huruf besar, jadi Yesus, pada Yesus ya. Nah, oleh sebab Ia Bapa telah mengurapi aku, kata Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia atau Bapa telah mengutus aku. Amin ya. Jadi Bapa mengutus Yesus. Kalau Bapa mengutus Yesus, maka pengikut Yesus juga diutus. Kira-kira begitu, ya. Thank you, luar biasa. Ya. Jadi semua kita yang tergabung pagi hari ini sudah diurapi oleh Yesus. Ya, sudah diperlengkapi untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Walaupun tadi di dalam Mazmur 45 tadi dari ayat 2 sampai yang ke-11 itu luar biasa juga penjelasannya. Saya sangat banyak diberkati ya, di mana kita itu
Doa itu bukan karunia. Wow, itu juga Haleluya. teguran buat saya. Jadi jangan bilang, aduh saya nggak punya karunia berdoa. Begitu ya. Jadi doa itu wajib. Ya namanya wajib Amin. harus. Namanya harus sama Amin. seperti bernapas. Kalau tidak bernapas, berarti kita nggak hidup gitu ya. Nah jadi saya diteguhkan hari ini. Jadi jangan doa itu berarti disepelekan. Tapi doa itu wajib hukumnya amen. ya seperti itu. Nah Amen. kemudian juga tadi Yesus Kristus itu punya pedang, yaitu pedangnya firman Tuhan yang bisa Amin. menembus sampai ke jantung, sampai ke ulu hati ya. Amin. Nah Tuhan juga mau kita memakai itu, dan dikatakan kita harus bagaikan pelita di dalam rumah kita ya. Luar biasa, dan Tuhan mau kita terakhir mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan ya. Kira-kira itu yang saya tangkap Bapak Ibu. Ya, Mungkin Bapak amin, Ibu amin, lagi. amin. Ya, Ya. saya hanya membagikan apa yang saya dapat pagi hari ini. Dan tentunya kita katakan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, merenungkan, melakukan, dan membagikan setiap hari ya. Tuhan memberkati. Itu saja dari Amin. saya. Mungkin ada yang mau bersharing atau mau sampaikan sesuatu, menanggapi, atau juga mungkin bertanya. Silakan ya, kami kasih kesempatan ya 4 menit 1 orang, boleh 2 orang ya. Langsung saja dibuka mic-nya, silakan bertanya langsung kepada hambanya. Tuhan berkati, silakan Bapak Ibu. Halo, ini ada 13 orang, tadi 14 orang ya. Nah, ada yang mau ditanyakah dengan firman Tuhan hari ini? Salam Bu Marlin. Ibu Lydia Lalang ya, silakan Bu Lydia. Siapa Bu Lydia? Ya, silakan. Silakan Bu. Udah buka mic dia. Oh, silakan Bu Lydia. Shalom. Ya. Halo. Saya mau bertanya ini tentang doa. Ya. Kejadian tadi pagi saat saya habis bangun kan saya doa. Ya. Di dalam doa saya tuh melihat ada seorang laki-laki berbicara begini. Saya menaruh pohon pisang itu di dalam tubuh dia. Nah, saya tidak tahu itu maksudnya apa. Saya sementara berdoa. Itu. Mohon penjelasannya apa maksud dari makna doa saya tadi itu. Terima kasih. Silakan berbakti mungkin disampaikan. I think you understand ya. Yes, I understand. Oke. So I will let you know. Okay. Saya beritahu apa artinya. The banana, Pisang okay, itu, ya. when you plant, Kalau ditanam, it form another 5 more of the banana tree. nah, dan ditambahkan lagi tentang penanaman itu. So whatever you prayed for, this is regarding one man in your life that you know very well, that you are praying for him. He is going to bear fruit for Jesus. Hallelujah. Nah, orang yang kita doakan satu orang, tapi dia akan berbuah lebih banyak lagi karena Yesus. Amin. So you have been praying for him that he will do the work of God. Now you have planted inside of him, and he is beginning to bear fruit now. Hallelujah. Nah, orang yang terdoakan itu akan menghasilkan dan berbuah banyak. Amen. Amin. Whatever is stopping him is now gone. Nah, apa saja menghalanginya itu sirna. But there is one wickedness in him that you know very well. There is one thing that is not right in him will disappear when you pray. Nah, di mana dan ibu tahu sendiri ada kejahatan dan dalam kehidupannya tahu persis itu akan lenyap. Sama sekali. Now that everything he do, God is going to prosper. Hallelujah. Nah, di mana Tuhan membalikkan menjadi kemakmuran bagi dia. Where is, can you ask, where is the son? Nah, di mana anak itu? Bisa tanya nggak anak di mana?
Di mana orang itu, maksud saya yang sampaikan itu. Mungkin maksudnya ke situ. Orang yang disampaikan tadi Ibu. Dia itu di mana dia tinggalnya. Hallelujah. It's not a woman, it's a man. Okay? And he is in his 30-an. Ya, itu bukan wanita tapi pria ya, di atas 30. Pria itu lelaki. Lelaki. Oh. Okay. God, you have been putting him in prayer with your tears. Nah, God is saying, now I release him. Di mana Ibu sendiri sudah berdoa buat orang itu mencucurkan air mata. Now he says, now I have already planted. Your hand you are putting is not your hand, is the hand of Jesus putting inside of him the banana tree. Sebenarnya ya yang jelas adalah tangan Tuhan terulur bagi dia untuk menanam hidupnya. And it will begin to grow now. Dan sekarang dia akan bertumbuh sekarang. Okay, the best part of the banana tree, it is grow very fast. Di mana paling baik dalam penanaman pisang tadi adalah bertumbuh dengan cepat. Cepat. Amin. 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 Doamu sudah dijelas bagi hikmat. Haleluya. Amin. Already your prayer is already giving you the reward. Haleluya. Di mana segala doamu sudah dijawab oleh Tuhan. In the mighty name of Jesus. Amin. In the mighty name of Jesus. Haleluya. Yesus yang berkuasa. Amin. Amin. Amin, amin. Ada lagi ya? Silakan Bu Tiar, ada mungkin yang lain. Oke, ya sudah terjawab ya Bu Lydia Lalangnya. Tetap semangat berdoa, Tuhan memberkati ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu, langsung saja buka mic-nya. Satu orang lagi. Praise the Lord. Mau ditanya Bu Juhaini dari Sabah, Bu Marlin dari Depok, Pak Victor, Bu Vera dari Tangerang, silakan Pak Banu mungkin, Pak Mulyono, Bu Rehmalem, Bu Nita, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Wow, ya. Iya, sejujurnya memang saya sedang berdoa buat seseorang. Kemarin juga saya sharing dengan Ibu Tiar. Ya, amin. Itu bukan keluarga saya, bukan siapa-siapa saya. Siapa saya berdoa, berpuasa buat dia. Amin. Karena yang saya tahu dia berusaha untuk bertobat. Tetapi justru orang-orang mengucilkan dia. Justru orang-orang menjauhi dia. Itu bukan siapa-siapa saya. Bahkan saya pun tidak kenal. Tinggal jauh dari saya. Bahkan di luar pulau. Haleluya. Dia sudah bertobat. Tetapi dia berusaha untuk bertobat. Haleluya. Justru dia dibully. Maksudnya dia justru menerima tantangan. Memang sebagai manusia, mungkin kesalahan dia tidak bisa diampuni. Sekarang sudah. Oleh instansinya ya. Tetapi Sister Lydia, yes. your prayer already Jesus heard. Haleluya. Dia doanya sudah didengar oleh Tuhan. No, even the man's is forgiven. Haleluya. Bahkan orang itu sudah diampuni. Amin. You have planted a big thing in him. Haleluya. Di mana Ibu dia sudah menanamkan hal yang besar. Haleluya. Haleluya. In Jesus' mighty name. Haleluya. Dan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Lydia, you are blessed. Dia adalah orang diberkati Tuhan. Amin. Amen. Amin. Amin. Amen. Hallelujah. Nobody can reward you, Lydia. Ya. Sister, Jesus reward you. Amen. Nah, tapi Tuhan yang artinya membalas, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri yang membalas apa yang Ibu Lydia lakukan. Amin. Amen. Amin. Amin. Hallelujah.
Haleluya. Lydia, you can ask anything from Jesus. Your urapan is already there. Ya, Hallelujah. sesuatu dan urapan sudah ada di sana bersama ibu dia. You can ask him anything. Dan minta sesuatu, Anything. apa saja. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Amin. Ibu Amin. Tiara mau tanya sesuatu mungkin nih. Kayaknya buka beda tadi. Ibu Tiara ada sesuatu yang mungkin mau tanya atau penegasan. Ya, saya sih nggak bertanya, cuman ya saya mau hanya dapat peneguhan ya pagi hari ini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita harapkan itu kita harus mulai dari sukacita, maka hasilnya Amin. juga sukacita. Amin. Gitu ya. Jadi Amin. kalau kita ada dalam sukacitanya Tuhan, hari ini kan temanya urapan sukacita. Jadi urapan sukacita ini menurut saya tidak mudah, gitu. Kalau kita tidak buka hati, Susah. kalau kita tidak berserah sepenuh, kita tidak bisa. Jadi kita bisa hari ini sukacita, tapi nanti kita tiba-tiba kesal, tiba-tiba marah-marah, gitu. Nah, tapi saya berharap nih dengan firman Tuhan hari ini, dengan tema urapan sukacita ini, memberikan lagi kepada saya dan juga kepada kita semua. Tentunya Amin. bahwa urapan sukacita itu hanya dapat kita terima sepenuhnya oleh kuasa Roh Tuhan atau Roh Kudus. Haleluya. 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 Jadi kalau kita percaya Roh Kudus yang menguasai hati kita, maka kita akan tetap bisa bersukacita. Kalau saya hari ini melihat Ibu Lydia melihat menangis, itu dia menangis karena sukacita. Karena hari ini dia mendapatkan jawaban atas doanya, ya, juga penjelasan dari hambanya. Ya, memang kami kemarin sharing, ya, lumayan ngobrol panjang lebar, dan dia sedang ceritakan, saya sedang berpuasa, Bu. Saya bilang, ya oke, kita tetap dukung gitu ya. Nah, jadi buat Bu Lydia juga tetap semangat, ya, semoga, ya itu tadi memang dia bilang orang itu sedang dikucilkan, sedang bahkan istrinya menggugat gitu. Tapi tadi saya tangkap pesan dari hambanya, Pastor Ben, dia akan bertumbuh. Amin. Gitu ya. Cepat. Amin. Itu Bu Lydia. Amin. Dia akan bertumbuh cepat. Jadi saya hari ini Tuhan kasih penglihatan begini. Haleluya. Kalau mau tumbuh itu harus mati. Ya. Biji harus mati kalau mau tumbuh. Ya. Nggak bisa biji nangka ditaruh di dalam ini kalau dia tidak pecah, ya kan, pecah baru keluar tumbuh, itu nggak bisa. Jadi harus dipecahkan dulu, harus mati dulu, hancur dulu gitu Bu Lydia. Ya kan, baru dia bertumbuh seperti tadi yang penglihatan dia. Jadi dia seperti pohon pisang yang berbuah banyak, yang bisa dinikmati orang nantinya. Ya. Nah, jadi tetap semangat buat Bu Lydia. Tetaplah berdoa bahwa apa yang Bu Lydia doakan itu benar, Tuhan sudah jawab gitu. Jadi justru dengan cara, kemarin juga saya sudah ngomong, dengan cara seperti itu, banyak orang mengucilkan, bahkan orang terdekatnya pun menggugat, disitulah dia memang benar-benar mati. Ya, untuk Kristus, dia masuk sepenuhnya, tenggelam di dalam Kristus, dan nanti dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang luar biasa, yang bisa menghasilkan buah, dan buahnya manis, dan orang bisa menikmati. Ya, itu saja pagi hari ini. Saya bersyukur sekali lagi, luar biasa firman Tuhan hari ini, dan tadi dikatakan juga bahwa ini perikopnya memang ternyata di Mazmur 45 itu, judul perikopnya itu nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ya, amin. Jadi tadi hambanya katakan bahwa di depan Tuhan Yesus
di depan Bapa di surga itu, kita ini adalah seperti putri-putri raja yang siap dipinang. Sekarang, apakah kita sudah siap dipinang oleh raja segala raja? Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi kita dengar itu, aduh gitu ya. Jadi mungkin kita harus lebih lagi datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati, walaupun tidak bicara, tapi yuk firman Tuhan hari ini kita imani ya. Buat Ibu Marlin semangat, jangan setengah-setengah ya, harus mati, harus mati tenggelam ya. Pak Victor, Bu Vera, Bu Juhaini juga, Pak Banu, ya Bu Remalem, Pak Mulyono, semua Bu Nita. Kalau setengah-setengah nggak tumbuh ya. Ya, apa seperti itu tadi biji nangka contohnya atau durian. Kalau dia nggak tenggelam, nggak mati, nggak bisa tumbuh, nggak dapat pohon baru gitu ya. Seperti itu. Kita belajar bersama-sama, saling mendoakan. Amin. Itulah gunanya di komunitas ini. Ya lewat hamba-hambanya yang luar biasa memberkati. Oke, ya oke Bu Marlin, semoga sukses ya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Itu saja Bapak Ibu, hari ini ada mau tambahkan lagi Pak Surbakti sebelum doa penutup oleh Bu Vera? Ya, paling nanti kita juga atur, mungkin berkunjung ke tempat Pak Ben. Kita atur waktunya kapan, sehingga Pak Ben juga siap waktunya untuk menerima kita. Mungkin perwakilan dari The Power untuk ke sana, walaupun nggak semua. Amin. Tapi seberapa saja yang ada gitu, yang bisa siap, artinya berkorban juga tentunya kan, biar masing-masing. Ya itulah kira-kira ya. Someday, we visit you to KL, ya, you can prepare our time and then also you are ready for that. Yes, I will be. Oke, siap katanya, ya, siap dikunjungi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ben. Salam buat keluarga, buat istri yang luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bu Vera, silakan Bu Vera bawa kita dalam doa syafaat, doa penutup, apa yang Tuhan taruh di hati Bu Vera. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian ini dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sikiralabaya sekatakara ya si haleluya haleluya. Sikiralabaya rabaya rabaya Jesus. Siarala sikarala haleluya haleluya haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat urapan, terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat hambamu Pastor Ben, Pastor Surbakti. Terima kasih buat partisipan yang luar biasa yang sudah bergabung hari ini. Kita karaleshe, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di tempat kami masing-masing, melawat kami, menjamah kami, mengurapi kami, menembuhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Urapan sukacita itu Tuhan sudah berikan dan kami menerima dengan segenap hati, segenap roh, dengan segenap jiwa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Kami terima. kita karalabaya, haleluya. Haleluya, haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembah, di hadiratmu. Di hadiratmu
menyembah. Sekali katakan di altarmu, di altarmu In your altar. menyembahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada di mezbahmu, kami ada di altarmu, kami ada di hadiratmu saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat karyamu yang luar biasa, yang bisa mempersatukan kami Tuhan. Beda kota, beda halaman, beda negara, tapi kami satu di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami lewat kuasa Roh-Mu, Roh Kudus yang begitu dahsyat, itu yang mempersatukan kami, sehingga pada hari ini, pada pagi ini, kami diberkati, kami diurapi, kami sudah disembuhkan, bahkan kami akan menjadi berkat buat orang lain dimanapun kami berada. Bapak, pagi hari ini kami mau naikkan doa-doa kami, doa syafaat kami, biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Ibu Pera yang mau berdoa pada pagi hari ini, biarlah hanya urapan-Mu, Roh Kudus mengajari dia untuk berdoa, dan kami seluruhnya partisipan mendukung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bu Pera. Terima kasih ya Bapak Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan kami berkumpul Tuhan, kiranya Bapak kami sehati, sepikir dan sepakat Tuhan, kami berdoa atas pelayanan dari Pastor Ben ya Bapak, Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan Tuhan, hikmat-Mu Kau tambah-tambahkan kepadanya ya Bapak, dan semakin Tuhan perluaskan pelayanannya sehingga jiwa-jiwa dapat semakin banyak dijangkaunya ya Bapak, dan untuk datang kepada dan mengaku Engkau sebagai Yesus adalah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, aku berdoa buat program daripada Power of Love ya Tuhan, bahwa kami sebagai partisipan di dalam roh, biarlah Tuhan pimpin dalam pertumbuhan rohani kami, bahwa kami bukan kami mati, tapi kami justru semakin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan semakin dewasa Tuhan. Rohani kami semakin dibangkitkan, api Roh Kudus membakar kami sehingga kami ada sukacita, sehingga kami ada semangat, kami ada keyakinan iman yang semakin mendalam kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, juga kami berdoa buat Bu Tiar Tuhan yang sedang burut ya, Bu Tiar putrinya Bu Tiar ya Tuhan, dengan untuk Ruth untuk menunggu yang sidangnya Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat sehingga dia dapat melalui sidangnya itu dengan lancar Tuhan, dan dari para dosen-dosennya Tuhan dapat dilaluinya dengan baik Bapak. Terima kasih juga aku berdoa buat Yosef Tuhan, anak Pak Subekti, Sani, Siska, dan Telesalonika, dan Yeskiel Tuhan, dan biarlah Tuhan berikan yang terbaik. Engkau tahu apa yang kerinduan daripada Pak Subekti Tuhan, untuk anak-anaknya mendapatkan pendamping hidup yang takut dan cintakan pada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bukakan, Tuhan pertemukan Tuhan anak-anaknya Tuhan kepada pasangan hidup yang Kau kehendaki Bapak. Terima kasih juga aku berdoa buat panti asuhan dan panti jompo yang dikelola oleh Bu Nita Simorangkir Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang dibutuhkan, Tuhan berikan, dan juga apa yang Tuhan tambah-tambahkan yang pelayanannya Tuhan, pekerja-pekerjanya maupun Tuhan, apa yang menjadi kehambatan-hambatannya Tuhan, biarlah Tuhan bukakan, Tuhan lapangkan jalannya ya Bapak. Terima kasih juga aku berdoa buat kesehatan Bu Maria, dan juga untuk pendidikan Pak Kelvin Andreas, sehingga dia dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik Tuhan. Kiranya Bapak juga berikan hikmat mereka untuk menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Sekalipun dunia menjanjikan, sekalipun dunia menawarkan yang indah Tuhan, tapi mereka lebih takut kepadamu daripada yang dunia berikan, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik Tuhan, dan menjadi berkat buat orang banyak. Juga aku berdoa Tuhan buat Pak Banuara dengan kesehatan ibunya Rosminer Tuhan, biarlah Tuhan berikan kekuatan, berikan keyakinan bahwa dia percaya Tuhan, bahwa setiap apa proses yang terjadi semua adalah seizin daripadamu, dan Tuhan berikan kekuatan untuk melalui proses-proses dia, sehingga kesehatannya dia ada sukacita, sehingga kesehatannya dapat semakin baik dan semakin baik, karena dia
mengalaminya sukacita dan mampu melewati setiap proses yang ada. Tuhan, terima kasih juga aku berdoa buat Pak Banwara mengenai masalah hutang piutang dan sengketa tanahnya. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan berikan pertemukan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah sengketa itu dan ada kesepakatan Tuhan sehingga masalah itu dapat diselesaikan dan hutang piutangnya dapat diselesaikan dengan baik Tuhan. Ada sukacita buat Pak Banwara. Juga Bapak, aku berdoa buat Pak Hendra yang di Padang, yang Tuhan biarlah Tuhan hindarkan dari pergaulan-pergaulan dari orang seberang sehingga mereka tetap berada dalam genggaman-Mu, dalam tangan-Mu, sehingga tetap mereka berada lingkungan yang baik dan benar. Bapak, biarlah aku juga berdoa buat partisipan yang hadir Tuhan, segala pergumulannya, biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan pimpin, dan Tuhan untuk kesetiaan, untuk tetap percaya Tuhan, bahwa semua yang ada itu ada waktunya. Engkau Engkau mendengar Tuhan, hanya waktunya yang belum datang Tuhan, tapi biarlah kami percaya dan berserah bahwa semuanya itu dapat diselesaikan karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu untuk melakukan apapun yang besar karena tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapak. Juga Tuhan, aku berdoa buat anaknya Bu Shirley Rose, yaitu Pak Bu Alex Tuhan, yang sebentar lagi akan selesai kontraknya. Kira Tuhan sudah persiapkan pekerjaan yang baru di tempat yang baru, atau sekalipun di tempat magangnya dia Tuhan bukakan sehingga dia tetap dapat bekerja dan berkarya bagimu Bapak. Juga aku berdoa buat anaknya Bu Marlene supaya kembali dan dipulihkan, supaya dia datang kepadamu dan kembali Tuhan percaya kepadamu, dan Tuhan pertemukan dia dengan orang-orang yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Juga aku berdoa buat anakku Tuhan, Joshua Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan biarlah hatinya tetap tertuju padamu, apapun yang Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga dia mau mengikuti Engkau Tuhan, sekalipun dia suka permainan game apapun Tuhan halaukan. Tuhan biarlah saya hanya bisa berserah padamu. Tuhan, aku percaya anak-anakku Tuhan dalam genggaman-Mu. Mereka dalam didikan-Mu. Sekalipun mereka tidak ada di sini, tapi aku percaya Tuhan. Tuhan tolong, tangan-Mu tidak pernah lepas daripada mereka. Untuk mereka tetap mencari-Mu, tetap mereka cinta padamu, dan mereka tetap takut akan Engkau. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua biarlah komunitas ini Tuhan semakin Tuhan perluas, semakin Tuhan lebarkan, Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan untuk mencari wajah-Mu, untuk kami membangun diri kami. Terima kasih semua karena kasih kemurahan-Mu, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami, biarlah kami selalu berjalan bersamamu. Tanpamu kami takkan pernah berjalan, tapi biarlah kami selalu dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah pagi ini hingga nanti siang Tuhan tuntun, berikan hikmat, apa yang kami pikir, apa yang kami perkatakan, apa yang ada di hati, biarlah hanya tertuju padamu. Tuhan, taruh perkataan-perkataan yang baik dan manis sedap didengar di dalam setiap perkataan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Dan hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Dan hari ini kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta pimpinan kuasa Roh Kudus menaungi menyertai kita. Sehingga hari ini hari sukacita, di mana berkat Tuhan atas kita. Sehingga Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan Roh Kudus menyertai kita. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.